Baik anak-anak, perhatikan permasalahan pada gambar berikut. Sekolah Dasar Mentari akan melakukan penanaman bibit pohon bersama-sama. Bibit tersebut akan ditanam langsung oleh siswa di kebun belakang sekolah, didampingi oleh guru. Maka dari itu, siswa diminta untuk membeli bibit pohon dan dibawa ke sekolah. Jika terdapat 2 paket bibit pohon dengan harga yang berbeda, bagaimana kalian menentukan bibit pohon yang akan dibeli? Yuk, anak-anak, silakan bereksplorasi, mencoba untuk mencari tahu. Artus, ketua kelas 6B, pergi ke toko untuk membeli bibit pohon yang akan ditanam di sekolah. Sesampainya di toko, terdapat 2 paket bibit pohon yang terlihat pada gambar sebelah kiri. Paket A 50.000 mendapatkan 4 polybag bibit pohon. Sedangkan sebelah kanan, paket B berharga Rp40.000 mendapatkan 3 polybag bibit pohon. Manakah paket yang memiliki jumlah bibit lebih banyak? Manakah paket yang harganya lebih murah? Menurut kalian, paket bibit pohon mana yang sebaiknya dibeli oleh Artus? Ayo, kalian jelaskan. Untuk menjawab pertanyaan pertama adalah paket A yang memiliki jumlah bibit lebih banyak, yaitu 4 polybag bibit pohon, sesuai yang terlihat pada gambar di atas. Untuk menjawab pertanyaan kedua adalah paket B yang harganya lebih murah, yaitu Rp40.000 sesuai label harga yang terlihat pada gambar di atas. Tapi, jika cara menjawab pertanyaan 1 dan 2 dipakai untuk menentukan paket bibit pohon yang dibeli oleh Artus, menjadi solusi yang salah. Agar solusi benar dalam menentukan paket bibit pohon yang dibeli oleh Artus, maka kalian mengasah kemampuan perkalian urut agar memperoleh kelipatan terkecil antara paket A dan paket B, yaitu KPK dari 4 dan 3 adalah 12 polybag bibit pohon. Kemudian kalian mengasah kemampuan pembagian agar memperoleh harga satuan polybag masing-masing paket, yaitu paket A Rp50.000 dibagi 4 diperoleh Rp12.500 per polybag bibit pohon. Paket B Rp40.000 dibagi 3 diperoleh Rp13.333 dibulatkan Rp13.400 per polybag bibit pohon. Kalian mengasah kemampuan perkalian lagi agar memperoleh harga masing-masing paket dengan jumlah polybag yang sama banyak, yaitu hasil KPK. Pada paket A, Rp12.500 dikali 12 diperoleh Rp150.000. Paket B, Rp13.400 dikali 12 diperoleh Rp160.800. Maka harga yang paling murah yaitu paket A yang perlu dibeli oleh Artus. Ayo mencoba. Berdasarkan kegiatan eksplorasi, berapa harga satu bibit pada kedua paket bibit pohon pada gambar di atas? Nah, perhatikan jawabannya. Harga satu bibit pada kedua paket bibit pohon yaitu paket A Rp50.000 dibagi 4, maka diperoleh Rp12.500 untuk satu bibit pohon. Sedangkan paket B
Rp40.000 dibagi 3. Diperoleh Rp13.333 dibulatkan menjadi Rp13.400 untuk satu bibit pohon. Permasalahan yang kedua, yuk kita amati gambar berikut ini. Selain menanam bibit yang dibawa siswa, guru mengajak siswa untuk menanam pohon di kebun sekolah. Pada gambar terlihat pohon cemara ditanam di sisi sebelah kanan kebun sekolah. Sedangkan di sisi sebelah kiri kebun ditanam pohon pucuk merah. Satu pohon pucuk merah berpotensi tumbuh besar dan membutuhkan lahan yang lebih luas dibandingkan satu pohon cemara. Oleh karena itu, prinsip yang digunakan dalam menanam pohon di sisi kanan dan kiri kebun adalah untuk setiap 2 pohon pucuk merah, terdapat 3 pohon cemara. Diperoleh pemecahan permasalahan yang kedua sesuai gambar di samping bahwa jenis pohon cemara yang lebih banyak ditanam. Banyak pohon pucuk merah, 4 pohon. Banyak pohon cemara, ada 6 pohon. Rasio dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana yaitu sama-sama dibagi 2. Perbandingan banyak pohon pucuk merah dan cemara 4:6. Maknanya bahwa untuk setiap 4 pohon pucuk merah terdapat 6 pohon cemara. Sama-sama dibagi 2 menjadi 2:3. Maknanya bahwa untuk setiap 2 pohon pucuk merah terdapat 3 pohon cemara. Kemudian pemecahan perbandingan berikutnya terbalik. Perbandingan banyak pohon cemara dan pucuk merah yaitu 6:4. Maknanya bahwa untuk setiap 6 pohon cemara terdapat 4 pohon pucuk merah. 6:4 sama-sama dibagi 2 menjadi 3:2. Maknanya bahwa untuk setiap 3 pohon cemara terdapat 2 pohon pucuk merah. Ayo bekerja sama. Jika lahan diperluas dan akan ditanam pohon pucuk merah sebanyak 14 pohon, berapa pohon cemara yang ditanam? Ayo kita diskusi bersama. Masih ingat perbandingan banyak pohon pucuk merah dan cemara tadi? 4:6. Penulisan perbandingannya bisa lebih sederhana dengan sama-sama dibagi 2 menjadi 2:3. Lalu kita masukkan ke dalam tabel rasio dan jumlah sebenarnya. Rasio pucuk merah adalah 2. Rasio cemara adalah 3. Kemudian jumlah sebenarnya pucuk merah yang diketahui tadi akan ditanam sebanyak 14 pohon. Yang ditanya berapa banyak cemaranya? Nah, kita bisa lihat dalam tabel tersebut 2 dan 14 merupakan kelipatan 7. 2 dikali 7, 14. Atau 14 dibagi 2, 7. Sehingga di kolom cemara juga merupakan kelipatan 7. Maka rasio 3 dikali 7. Sehingga pohon cemara yang ditanam sebanyak 21 pohon. Ayo berpikir kritis. Jika diketahui jumlah pohon pucuk merah, maka cara menentukan jumlah pohon cemara bagaimana?
Sebaliknya, jika diketahui jumlah pohon cemara, bagaimana cara menentukan jumlah pohon pucuk merah? Ya, kita berpikir kritis dengan memperhatikan tabel 1. Antara rasio dan jumlah sebenarnya terlihat jelas pada kolom pucuk merah merupakan kelipatan 7, yaitu rasio 2, jumlah sebenarnya 14. Begitu juga dengan kolom pohon cemara. Rasio 3 karena merupakan kelipatan 7, maka dapat dihitung jumlah pohon cemaranya yang sebenarnya 3 dikali 7 sama dengan 21. Begitu. Kemudian dengan tabel kedua, yaitu antara rasio dan jumlah sebenarnya sudah tercantum di dalam pucuk merah, yaitu 2, jumlah sebenarnya 14. Di kolom cemara rasio 3. Maka berapa pohon cemaranya? Nah, melihat penjelasan tabel tersebut jelas. Angka jumlah sebenarnya pucuk merah 14 dibagi dengan angka rasio 2 hasilnya 7. Kemudian 7 dikali rasio 3, maka jumlah pohon cemara ada 21 pohon. Nah, sebaliknya, untuk menghitung jumlah pucuk merah adalah kita melihat jumlah sebenarnya pada pohon cemara 21. 21 dibagi dengan rasionya 3, maka diperoleh 7. Kemudian 7 dikali dengan rasio pucuk merah yaitu 2. 7 kali 2 menghasilkan jumlah sebenarnya pucuk merah, yaitu sebanyak 14 pohon pucuk merah.